Di tanah luas bernama Kerajaan Mahindra, saat angin berembus membawa harum bunga Kamboja dari taman istana, rakyat berkumpul untuk merayakan pesta panen tahunan. Di tengah riuh meriah acara, para bangsawan berkumpul di Balairung Agung, berbalut kain sutra dan perhiasan berkilau. Namun, berdiri di sudut aula yang teduh, ada seorang pemuda sederhana bernama Raganta, putra seorang pandai besi dari desa pesisir. Ia datang ke perayaan atas undangan istana karena telah berjasa memperbaiki giring-giring kereta kerajaan yang rusak di tengah jalan. Penampilannya tak sebanding dengan para ningrat, hanya mengenakan baju polos dan ikat kepala kain. Namun sorot matanya tenang, jernih, dan tajam menembus keramaian. Di tengah kerumunan, pandangan Raganta tertambat pada seorang putri bangsawan. Namanya Dayanira, darah keturunan raja yang selalu tampil sederhana dengan kerudung di kepalanya. Ia dikenal sebagai bunga istana karena kecantikan dan kecerdasannya. Banyak pangeran muda dan bangsawan tampan berlomba mencuri perhatiannya. Namun Dayanira belum pernah memberikan hatinya pada siapapun. Raganta memberanikan diri melangkah mendekat. Dengan suara rendah namun mantap, ia membungkuk hormat. "Ampun, Tuan Putri, bolehkah hamba mengajak Paduka keluar dari hiruk-pikuk ini? Barangkali Paduka sudi menikmati seduhan wedang hangat di taman belakang." Dayanira menatapnya dengan tatapan menilai. Heran karena ada seorang rakyat jelata yang begitu berani namun tetap menjunjung sopan santun. Mungkin karena kebosanannya pada pujian-pujian palsu, ia justru tersenyum lembut dan mengangguk. "Kalau begitu, mari, tapi hanya sebentar." Mereka berjalan ke paviliun taman yang remang dan sepi. Raganta memanggil pelayan, lalu berkata, "Tolong, buatkan kopi hitam untuk kami, dan, untuk hamba, tambahkan sedikit garam, jika ada." Dayanira menoleh tajam, "Garam dalam wedang, kau tidak keliru." Raganta tersenyum malu. Wajahnya memerah. "Benar, Paduka, garam." Pelayan tampak bingung. Namun menuruti permintaan, Dayanira memandangi Raganta seolah memikirkan apakah pemuda ini aneh atau justru menarik. Ketika wedang datang, Raganta menyesapnya perlahan. Dayanira tak bisa menahan diri. "Sekali lagi, aku harus bertanya, mengapa engkau mencampurkan garam ke dalam minuman manis seperti wedang?" Raganta meletakkan cangkirnya dan menatap langit malam. "Paduka, hamba berasal dari dusun nelayan di ujung barat kerajaan. Sejak kecil, hidup hamba tak pernah jauh dari laut, angin asin, air payau, dan ombak yang bersahabat. Dulu, ibu hamba sering membuatkan wedang dengan sedikit garam. Katanya agar tubuh kuat menghadapi angin pantai. Kini, setiap hamba merasakan wedang asin itu, hamba merasa seolah kembali ke rumah, ke pelukan ibu, ke suara camar, ke masa kecil yang penuh cinta." Dayanira terdiam. Tak ada keangkuhan dalam kata-kata pemuda itu. Yang ada hanya kerinduan tulus yang mengalir begitu jernih. "Ayahku selalu berkata," lanjut Raganta, "bahwa lelaki yang bisa mencintai rumahnya, bisa pula mencintai wanita dengan setia." Dayanira tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dilihat bukan sebagai putri kerajaan, melainkan sebagai seorang manusia. Dan malam itu, mereka berbincang hingga bintang-bintang mulai redup di langit timur. Tahun-tahun berlalu, cinta tumbuh di antara dua dunia yang berbeda. Dengan restu raja, Raganta dan Dayanira dipersatukan. Raganta diangkat menjadi penasehat kerajaan, terkenal akan kebijaksanaannya dan ketulusannya. Namun bagi Dayanira, kebahagiaannya bukan karena status suaminya, melainkan karena ia setiap hari membuatkan segelas kopi hangat dengan garam, sebagai lambang cinta mereka. Setiap pagi Raganta meminumnya dengan senyum, dan setiap pagi Dayanira memandang suaminya dengan cinta yang semakin dalam. 40 tahun kemudian, Raganta wafat dalam tidurnya yang damai. Di bawah bantalnya,
Dayanira menemukan sebuah surat, dilipat rapi dan diberi wangi kembang kenanga. Istriku, mohon maafkan saya. Maafkan saya karena seumur hidupku aku telah berdusta sesuatu. Hanya sebuah kebohongan yang aku katakan padamu, tentang kopi bergaram, kopi asin. Ingatkan saat kita pertama kali jalan bersama, saya sangat gugup ketika itu. Sebenarnya saya ingin minta gula, tapi malah keceplosan berkata garam. Sulit sekali untuk mengubahnya karena kamu pasti akan tambah merasa tidak nyaman dan menganggapku tidak berpendirian. Jadi, saya maju terus, tak pernah terpikir bahwa hal itu ternyata menjadi awal perbincangan kita. Saya selalu mencoba untuk berkata sejujurnya selama ini karena saya telah berjanji untuk tidak membohongimu untuk suatu apapun. Tapi, saya juga terlalu takut melakukannya. Sekarang saya sekarat. Saya tidak takut apa-apa lagi. Jadi saya katakan padamu yang sejujurnya, saya tidak suka kopi asin, betul-betul aneh dan rasanya tidak enak. Tapi saya selalu mendapat kopi asin setiap hari seumur hidupku sejak bertemu denganmu. Dan saya tidak pernah sekalipun menyesal untuk itu, untuk segala sesuatu yang saya lakukan untukmu. Memilikimu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Bila saya dapat hidup untuk kedua kalinya, saya tetap ingin bertemu kamu lagi dan memilikimu seumur hidupku. Meskipun saya harus meminum kopi asin itu lagi. Air mata Dayanira menitik deras dan membuat surat itu menjadi basah. Kemudian hari bila ada seseorang yang bertanya padanya, apa